Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Kita hendak mendengarkan firman Tuhan, maka sebelumnya kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas hari yang baru yang masih Tuhan berikan bagi kami pada saat ini. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang mengajari kami untuk mengerti melalui Roh-Mu yang kudus dan memampukan kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini Sabtu 20 Agustus 2022 tertulis dalam kitab Yesaya 30 ayat 18, demikian bunyinya. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, pernahkah kita mengalami pergumulan yang sangat berat? Pasti kita semua pernah mengalaminya. Kepada siapa kita berharap dan memohon pertolongan? Mungkin semua pasti akan menjawab hanya pada Tuhan saja. Namun kalau kita mau jujur pada kenyataannya, seringkali kita tidak sabar menantikan pertolongan Tuhan. Sehingga tidak sedikit yang mencari pertolongan di luar Tuhan. Misalnya sebagai contoh, seorang yang mengalami sakit sudah berobat ke berbagai dokter namun tidak sembuh juga. Maka tidak jarang orang itu akan mencoba mencari kesembuhan kepada kekuatan-kekuatan lain, misalnya dukun atau hal-hal lain. Karena menganggap bahwa pertolongan Tuhan sangat lama dan jauh untuk bisa dirasakannya. Maka kira-kira demikianlah situasi yang dialami oleh bangsa Yehuda umat Tuhan. Ketika bangsa ini merasa terancam dengan munculnya sebuah kerajaan Asyur yang besar dan kuat. Maka bangsa ini merasa takut dan tidak percaya bahwa Tuhan mampu melindungi dan menyelamatkan mereka. Sehingga bangsa ini mencoba mencari pertolongan pada bangsa lain untuk bekerja sama, yaitu bangsa Mesir. Padahal Tuhan sudah mengingatkan melalui nabinya Yesaya agar bangsa ini jangan pernah meragukan pertolongan Tuhan dengan bekerja sama atau bergantung pada bangsa lain. Namun kenyataannya mereka tetap meragukan kekuatan Tuhan sehingga mereka lebih percaya pada pertolongan bangsa lain. Hal ini sangat menyakiti hati Tuhan. Oleh sebab itu maka Tuhan bersuara, inilah yang menjadi firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Yang mengatakan sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Tuhan begitu mengharapkan bahwa umat yang dikasihinya hanya memohon pertolongan pada Dia saja. Maka firman Tuhan hari ini mau menyadarkan kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Ketika kita mengalami pergumulan persoalan hidup apapun bentuknya, maka kita diharapkan bergantung hanya pada pertolongan Tuhan saja. Jangan pernah ragukan kasih-Nya yang begitu besar. Ketika Tuhan mendengar doa-doa permohonan kita, maka Dia akan segera datang menolong kita. Bukti nyata karya penyelamatan Kristus, kasih-Nya yang begitu besar melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Maka apalagi yang kita ragukan atas kasih Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu yakinlah,
Tuhan terus menantikan doa permohonan kita padanya. Sebab Ia akan datang bangkit menunjukkan kasih sayangnya pada kita yang memohon belas kasihannya. Yang perlu kita lakukan hanya percaya. Percaya pada pertolongan yang pasti tiba pada saatnya. Maka jangan pernah kita mencari pertolongan pada yang lain, baik itu manusia ataupun kekuatan-kekuatan dunia ini. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, maka berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. Sangatlah jelas firman Tuhan menjamin kebahagiaan semua orang yang menanti-nantikan Dia. Maka marilah kita hanya menantikan Tuhan saja yang bertindak atas hidup kita. Maka kita pasti akan berbahagia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami hanya berharap dan bergantung pada pertolongan Tuhan saja. Sebab Engkau pasti akan bangkit dan menunjukkan kasih-Mu bagi kami. Sehingga kami pasti akan berbahagia. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, lindungilah kami semua di dalam melakukan setiap kegiatan kami. Berkati seluruh anak-anak kami dimanapun mereka berada. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan mereka yang seturut dengan kehendak-Mu. Jauhkan dari kami semua segala penyakit dan mara bahaya. Pakailah hidup kami menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami. Dan kepada siapapun kami bertemu. Sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Sembuhkanlah ya Tuhan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Hiburkanlah yang berduka. Kuatkanlah yang bergumul. Dan teguhkanlah iman kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.